Selamat siang anak-anak peserta MPLS SMP Negeri 1 Kuta. Ya, pada kesempatan ini Bapak akan menyajikan materi tentang hak dan kewajiban anak-anak selaku siswa di SMP Negeri 1 Kuta. Namun sebelumnya Bapak memperkenalkan diri. Ya, sebelumnya Om Swastiastu dulu. Tolong anak-anak, mikrofon tolong dimatikan. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Ya. Jadi pada kesempatan ini sebelum Bapak menyajikan materi akan memperkenalkan diri. Ya. Bapak ya, Bapak sendiri diberikan tugas tambahan, dipercaya oleh kepala sekolah selaku wakil ya sarana dan prasarana. Nah, pada kelas 9 nanti Bapak mengampu mata pelajaran PPKN ya. Jadi Bapak Yayan Yuliarte ya, Bapak sudah dari tahun 2003 di sini. Nah, sekarang sudah hampir berapa tahun ya jadinya ya. Ya, jadi pada kesempatan hari ini Bapak langsung saja ya tentang hak dan kewajiban. Jadi sebelum ke apa sih sebenarnya hak dan kewajiban itu, makanya pada kesempatan yang baik ini walaupun kita dibatasi oleh jarak dan waktu ya, tidak mengurangi semangat anak-anak untuk belajar ya. Walaupun dalam kondisi seperti ini semangat dan tekad anak-anak untuk belajar Bapak harapkan tetap terjaga gitu ya. Jadi hak itu adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada pribadi masing-masing. Jadi kalau Bapak sederhanakan makna dari hak ini adalah jadi segala sesuatu yang kita terima ya, sesuatu yang kita miliki. Bahkan sebelum lahir pun hak itu harus kita terima gitu. Ya, makanya di dalam hak asasi itu kan suatu pemberian yang dari sejak dalam kandungan sampai kita lahir. Makanya kalau ada kasus-kasus prostitusi, pengguguran kandungan, itu adalah pelanggaran hak anak-anak ya. Jadi tetap itu merupakan pelanggaran hak. Jadi hak itu juga ada istilah hak untuk mati ya, itu ya. Pernah anak-anak dengar gitu? Jadi hak untuk mengakhiri hidup itu dijamin dengan undang-undang. Tapi untuk di Indonesia ya, hak itu belum ada undang-undangnya. Jadi di beberapa negara seperti semisal Amerika itu sudah ada hak untuk mengakhiri hidup karena sakit yang dialami untuk tidak mungkin disembuhkan. Jadi diberikan hak untuk mengakhiri hidup yang namanya eutanasia ya. Nanti dalam pelajaran selanjutnya di waktu kelas 9 kita dalami lebih lanjut. Jadi itu hak. Jadi segala sesuatu yang kita mutlak kita miliki ya. Nah, kita sekarang ke kewajiban. Nah, gimana dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi segala sesuatu yang kita harus laksanakan tentunya dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya ada konsekuensi akhirnya ya. Jadi antara hak dan kewajiban ini tidak boleh timpang, harus sejalan. Nah, kalau hak dan kewajiban ini dilaksanakan secara tidak balance istilahnya, maka terjadi yang namanya ketidaknyamanan,
Bahkan yang lebih fatal lagi, yang tidak bisa ditoleransi ya bisa terjadi keributan, kriminal, gitu ya. Karena dia tidak tahu haknya. Bapak ambil contoh, ya, umpama ya, anak-anak ngedumel ya istilahnya, banjir itu mamanya, atau jalannya rusak, ngedumel ya. Ini jalannya rusak, gimana nih pemerintah? Padahal dianya atau masyarakat itu tidak bayar pajak, gitu ya. Jadi kewajibannya untuk membayar pajak dilupakan, tapi minta haknya biar lebih nyaman di jalan, tidak banjir. Nah itu contoh, makanya antara hak dan kewajiban itu harus berjalan beriringan, berjalan seimbang. Nah kita pelan-pelan aja ya. Kita lanjut. Nah, contoh hak anak di sekolah, ya apa sih contoh hak-hak kita di sekolah? Jadi begitu anak-anak menjadi peserta didik baru, hak-hak itu sudah melekat kepada anak-anak, ya. Jadi apa saja itu? Ya, mari kita ya menggunakan fasilitas belajar yang layak di sekolah. Ya, jadi menggunakan fasilitas belajar di sekolah. Jadi berbicara masalah fasilitas, terutama kita di Badung ya, fasilitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena apa? Badung sebagai kabupaten yang termasuk ya dari segi APBD-nya lumayan ya, karena kita daerah pariwisata, jadi pendapatan Badung itu dari hotel dan restoran. Jadi berbicara masalah fasilitas belajar di sekolah itu jangan ditanya lagi ya, jelas apakah itu gedungnya, ruang belajarnya, aula, dan sebagainya. Ya Bapak persingkat karena terkait dengan durasi ya, mendapatkan kualitas pendidikan dan pengajaran yang layak dari guru. Ya jelas guru-guru di SMP 1 Kute ya, guru-guru profesional ya, tidak usah diragukan lagi. Yang jelas nama SMP 1 Kute sudah secara nasional sudah dari segi kualitas sudah lumayan ya, apalagi kita sekolah rujukan anak-anak ya. Jadi Bapak singkat aja, mendapatkan bimbingan atau layanan konseling dari guru ya. Mungkin anak mendapat kesulitan dalam belajar, beradaptasi dalam lingkungan sosial. Jadi anak-anak mendapat bimbingan dari guru BK yang mengampu 150 siswa per satu guru BK, gitu ya. Jadi Bapak singkat, diperlakukan sama, tidak diskriminatif ya. Jadi tidak diperlakukan tidak adil ya. Nah, itu tidak berlaku untuk kita di SMP 1 Kute. Yang tetap semua orang punya hak yang sama, tidak mengenal status sosial anak-anak ya, apakah dia dari status sosial keluarga miskin, kaya, pejabat, hak dan haknya itu sama. Yang memperoleh perlindungan selama proses belajar di sekolah. Yang jelas ya, kenyamanan adalah prioritas kita. Ya, tidak ada kriminal, tidak ada pelanggaran ya. Mendapatkan hasil evaluasi belajar yang sesuai dengan kemampuan tanpa adanya pengaruh unsur sentimen. Jadi hasil belajar yang anak dapatkan sesuai dengan kemampuan, bukan berdasarkan subjektivitas ya, baru anaknya cantik, anaknya bodoh, anaknya pejabat itu nilainya bagus. Enggak. Jadi semua diperlakukan sama. Siswa berhak meminjam buku di perpustakaan. Jadi dalam hal ini buku di perpustakaan relatif sudah bisa memenuhi kebutuhan SMP 1 Kute, terutama sekarang untuk anak-anak kelas 7 akan dibagikan lebih lanjut ya. Juga persingkat aja. Yang berikut, siswa dapat mengikuti organisasi susunan keinginan di sekolah. Jadi anak-anak ketahui bahwa salah satu organisasi siswa OSIS ya yang ada di sekolah sudah berjalan dengan baik. Termasuk juga nanti anak-anak punya hak untuk memilih ya ekstrakurikuler yang sesuai dengan kemampuan anak-anak. Mengajukan pertanyaan kepada guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Ya, jadi proses PUBM, anak diberikan hak. Kalau tidak jelas bisa bertanya kepada guru ya, tidak siswa tertentu saja. Jadi bergaul dengan siswa dalam batas-batas yang diperbolehkan. Jadi kewajiban sekarang ya. Jadi berikutnya
Siswa wajib, Bapak loncat aja ya. Siswa wajib mentaati semua tata tertib di sekolah tanpa terkecuali. Jadi kita sudah punya tata tertib yang baku. Apa-apa itu nanti lebih lanjut anak-anak akan ketahui ya. Nah, yang berikut siswa wajib menghadiri upacara bendera di sekolah setiap pagi. Nah, jika setiap hari Senin mengikuti upacara di samping itu pada hari-hari besar nasional kita juga melakukan upacara ya. Kewajiban anak-anak memenuhi tugasnya sebagai piket. Jadi piket sudah dibagi hari Senin siapa, hari Selasa siapa, dan berikutnya ya. Jadi tidak mengenal status ya. Berikut 5. Siswa wajib memelihara fasilitas umum di sekolah. Jadi rasa memiliki anak harus tetap ada ya. Di fasilitas umum itu harus anak-anak jaga, apakah itu kamar mandi, kamar kecil ya, aula, alat-alat di laboratorium itu harus anak-anak jaga. Mengembalikan buku perpustakaan. Jadi apa yang sudah anak-anak pinjam wajib dikembalikan dalam kondisi baik, ya, tidak cacat, tidak dicoret-coret, tetap terjaga, ya. Berikut siswa menggunakan seragam yang diperbolehkan selama berada di lingkungan. Jadi kita sudah punya atribut, ya, pakaian yang sudah ditentukan oleh sekolah, Senin apa, Selasa apa, dan selanjutnya. Ya, Bapak lanjut aja dulu. Siswa wajib membawa peralatan belajar. Jadi kebutuhan dalam belajar di kelas anak-anak harus siapkan dari rumah, jangan sampai meminjam ya. Berikut siswa wajib mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi ada tugas-tugas tertentu yang akan diberikan oleh guru yang wajib anak-anak kerjakan di rumah tentunya ya, bukan di sekolah. Ya, siswa wajib menjaga ketertiban dan keamanan. Ini paling tidak bisa ditoleransi ya. Ketertiban dan keamanan itu harus tetap terjaga, tidak boleh membawa senjata tajam, minum-minum beralkohol dan lain sebagainya. Wajib menjaga kebersihan di sekolah. Jadi prioritas juga ya, kebersihan itu adalah mutlak, harus anak-anak jaga. Melapor jika ada tindak pidana di sekolah, perundungan dan persekusi. Ya, ini sudah sering anak lihat di media sosial, nggak boleh ya. Nah, contoh pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus imbang, harus balance ya. Kalau tidak terjadi ketimpangan. Jadi hak dan kewajiban itu berimbang kayak timbangan ya, sama sekali tidak boleh berat sebelah. Bullying ya, tidak akan persekusi ya. Ini dilarang keras, ini ada pelanggaran hukum juga di sini nanti. Ya, orang miskin dilarang sekolah. Ya, ini persekusi ini. Ya, apalagi nih Jadi demikian, walaupun dalam kondisi yang seperti ini, mudah-mudahan apa yang Bapak berikan tadi bisa anak-anak maknai, ya, karena seperti yang Pak sampaikan tadi, karena keterbatasan waktu dan jarak, ya, makanya materi yang Bapak sampaikan mungkin sedikit agak ngebut ya, tapi tidak masalah, karena dalam kesempatan lain nanti kita akan singgung lebih lanjut. Jadi itu yang Bapak bisa sampaikan kepada anak-anak ya. Om Santi 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 Om.